penelitian di kantor pusat Jakarta, Pak Makroni. Nah, ya menyambung pertemuan kita ya Pak Makroni di Dewan kemarin, kemudian penyampaian ataupun kajian dari Pak dari Dinas Perkebunan sudah menyampaikan juga semuanya ada pemerintah atau negara sudah mengatur dalam bentuk aturan, ada peraturan menteri, ada peraturan pemerintah macam. Dan kemarin sejak tanggal 10 pun juga kita di Dewan ya Pak Ketua juga dari masyarakat juga menyampaikan kebijaksanaan atas penuntutan lahan plasma 20% diambil dari HGU. Nah, kalau kebijaksanaan itu waktu itu saya menjelaskan karena aturannya memang tidak diatur atau bukan pola pembangunan kebun plasma itu diatur dalam aturan yang sekarang dikenal atau yang sudah ada adalah memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitarnya. Dan untuk itu perusahaan siap dan bersedia. Jadi kedepannya kalau kita lihat, kalau kita mau menyebut tadi dalam jangka panjangnya, itu dalam jangka panjangnya perusahaan akan siap dan bersedia untuk membangun kebun plasma, mengikuti aturan memfasilitasi kebun masyarakat sekitar di lahan milik masyarakat atau lahan desa. Itu untuk jangka panjangnya. Tapi untuk jangka pendeknya atau jangka menengahnya, di dalam aturan itu juga disebut dengan bentuk kemitraan lainnya. Nah, jadi kami di sini mohon izin Pak Ketua, Ibu dari Dinas, dan Bapak semua, kami mengusulkan untuk membentuk tim yang nanti terkait di situ, terlibat di situ pemerintah kabupaten, bupati, kemudian dari dinas yang terkait, kemudian dari kecamatan untuk membentuk tim gunanya untuk menentukan bentuk kemitraan lain bentuk kemitraan lain apa yang bisa dilakukan di masing-masing desa. Mungkin Bang, panjang Bang, simpel aja seperti apa itu aja. Soal Abang melebar itu bukan aturan dan sebagainya, kayak gitu kan. Ya, tempatnya kita baca. Jadi ikat aja. Iya. Itu aja. Ya, jadi dalam jangka menengahnya kami siap untuk melakukan bentuk kemitraan lainnya sesuai dengan potensi di desa 6 desa ini dengan mengusulkan membentuk tim. Jangka panjangnya kami siap dan bersedia untuk membangun atau memfasilitasi kebun masyarakat mewujudkan menjadi kebun kemitraan atau kebun plasma di 6 desa ini. Jadi itu singkatnya Pak. Jawaban tadi kalau yang 20% dalam HGU enggak ya? Betul Pak, karena dalam aturannya kan memang tadi dari dinas juga sudah menyebutkan kalau aturan kan seperti itu, sehingga kita kan diminta kebijakan. Jadi itulah kebijakannya. Pertanyaan saya Pak, ya. Mengenai kebijakan apabila kami tidak punya lahan lagi di luar HGU gimana Pak? Kita cari bentuk lainnya Pak. Ini nanti dari dinas, dari Pemda, makanya tujuan kita membentuk tim itu Pak, kita cari bentuk kemitraan lainnya yang nanti nilainya bisa setara Pak. 20% dengan pembangunan kemitraan. Itu diatur Pak, benar nggak Pak? Itu diatur Pak. Oke, maaf. Terus Pak, di samping itu, iya Pak. Di samping itu tadi berarti berdasarkan HGU yang berada di sekitar, yang berada di wilayah kan? Itu prioritas. Ya. Bagaimana Pak dengan HGU yang saya sendiri dengan teman-teman temukan? Bahwasanya banyak kebun perusahaan di luar HGU. Bagaimana dengan hal itu? Apakah kita tinjau ulang, kita ukur apa gimana? Baik, saya jawab ya Pak. Kalau kami jelaskan, kalau kami sampaikan tidak ada kebun kami yang di luar HGU. Nah, tunggu dulu. Maaf ya Pak. HGU itu kewenangannya di BPN. Negara melalui BPN. Ada ketua kepala BPN. Kami ini pemohon Pak. Perusahaan pemohon. Perusahaan memohon kepada negara melalui BPN untuk mengajukan HGU. Nanti BPN lah yang bertugas melakukan pengecekan, penelitian, kelengkapan, pengukuran seluruhnya itu di BPN kewenangan ranahnya. Nah, sehingga kalau nanti misalnya kalau dari yang kami ajukan yang kami mohonkan itu sudah diterbitkan HGU-nya, maka kami juga mempunyai kewajiban selaku pemegang HGU yang diberikan oleh negara
untuk melakukan pengusahaan atau usaha di dalam hal ini diberikan negara. Dan itu juga di antara kewajiban itu ada pajak yang kami bayarkan setiap tahun, Pak. Kira-kira begitu Pak Martoni. Oke, sebelum kita ke BPN, izin saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu. Iya. Ya, Pak, di sini Ketua DPR seperti Pak Gungun juga mengunjungi Pak Daniel dan Pak Kapolres ya, teman-teman korlap yang lain juga yang ada di sini. Kami harapkan kepada BPN untuk menjelaskan kinerja BPN dengan perusahaan itu seperti apa dan bagaimana. Karena berdasarkan penelitian dari masyarakat, kok kenapa masyarakat lebih tahu perusahaan menanam kebun kelapa sawit yang lebih dulu di sini, kok yang lebih dulu habis izinnya di sini, sementara ini tanamannya jauh di belakang. Terus samping itu sistemnya seperti apa sih BPN, kinerjanya seperti apa dan bagaimana? Karena kami sudah menemukan ada beberapa lahan perusahaan yang dipergunakan oleh PT Foresta untuk perkebunan kelapa sawit di luar HGU. Tolong penjelasannya seperti apa dan bagaimana, karena juga kami sudah mengambil data-data dari sini seperti ini. Misalnya setiap jalan koridor masuk tolong dipantau. Jalan koridor di pinggir-pinggir jalan koridor, jalan masuk itu tidak ada di dalam HGU. Seperti apa dan bagaimana kinerja BPN dengan perusahaan, agar supaya masyarakat di dalam hal ini tidak dirugikan. Karena kenapa? Di sini bukan sedikit yang kami temukan. Tolong nanti ditinjau ulang ya, mudah-mudahan ada solusinya. Jangan sampai ada unsur akalan-akalan perusahaan terhadap BPN. Misalnya perusahaan cuma melapor kepada BPN, sementara BPN sendiri tidak meninjau ulang. Seperti itu. Karena data yang kami temukan ini baru desa Kemiri. Terus penjelasan untuk desa-desa yang lain, karena saya mewakili ya, seperti Lasar sampai saat ini HGU-nya juga belum terbit. Sampai sekarang Lasar walaupun cuma sekian hektar belum termasuk dalam HGU. Kalau kami lihat ya. Cerucuk sampai saat ini dari tahun tanam 97 sampai saat ini belum ada HGU. Itu seperti apa dan bagaimana? Tolong juga Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan Bapak instansi terkait lainnya, Bapak DPR ya. Kami melihat dari seperti jalan-jalan di pinggir jalan ini bukan sedikit kebun perusahaan, tidak termasuk dalam HGU. Jadi mohon penjelasan dalam hal ini gimana kinerja BPN dengan perusahaan. Terima kasih, silakan.